Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali meneruskan kegiatan rutin kita, mengutuhkan kembali keimanan kita dan menambah wawasan kita dalam berislam, menambah ilmu keislaman. Mudah-mudahan kegiatan kita ini semua, apa yang kita lakukan ini semua dapat menambah, mempertebal keislaman kita sehingga Islam kita dan iman kita menjadi iman dan Islam yang dinamis, tidak mati, tapi Islam yang hidup dalam hati kita, hidup dalam dada kita, hidup dalam kalbu kita, hidup di kalangan umat kita semua. Bapak sekalian, tadarusnya sudah sampai ayat berapa? Surat apa? Langsung saja. Sofat. Ar-Rahman. Kalau ditamatkan kelamaan ya. Dari 1 sampai ayat 78 sampai ayat 36. Apa Ji? Pertama, ya kita baca aja beberapa ayat aja ya, sampai satu ain aja lah. Ayat pertama. Mari kita baca surat Ar-Rahman ayat pertama. Kita baca satu ain saja karena waktu kita sangat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha faqihatu wa nakhlu datul akmam, wal habbu dzul asfi wa raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain,
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Satu ain aja. Silakan baca artinya, Pak. Pak Haji ada terjemahnya? Stop. Ada terjemahnya? Oke, langsung aja ya ke materi aja. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Bapak sekalian, kajian malam ini sebagaimana terjadwal adalah tentang Saqofah Islamiyah, Saqofah peradaban atau kebudayaan atau perkembangan umat Islam sampai saat ini. Dan kita sebagai umat Islam tentunya harus mengambil posisi dalam mengisi Saqofah ini, dalam mengisi tamadun, dalam mengisi peradaban ini. Pertama ini di screen kita yakini dan kita paham semua bahwa Allah menurunkan semua hal untuk manusia. Dalam surat Al-Baqarah itu ada ya ja'alakum fil ardi jami'an wa ja'alakumul arda firasyan jami'an yaitu ya semua untuk kamu sekalian, baik dia sifatnya materi atau yang non materi. Yang materi ada pertanian, peternakan, ada apalagi hasil bumi dari galian apa yang dikandung oleh bumi ya gitu. Itu adalah bekal untuk manusia hidup di dunia ini, mengemban amanah khalifah. Dulu pernah kita bahas ya. Nah, yang kita kaji tentunya bukan bagaimana kandungan bumi atau pertanian, itu punya ilmunya masing-masing. Di sini kita akan garis bawahi adalah termasuk menurunkan wahyu dan ro'yu. Nah, inilah yang membentuk peradaban manusia dari manusia, sejak manusia ada. Pertama Allah turunkan ro'yu, dan ro'yu ini manusia berpikir bagaimana mengatasi berbagai macam masalah hidupnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Yordan gitu ya. Perkembangan manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing, sehingga menciptakan peradabannya masing-masing yang punya ciri khas masing-masing. Sebaliknya dari zaman dulu sampai sekarang hewan ya begitu aja, tidak diberi akal untuk berkembang. Mereka hanya diberi akal naluri untuk berkembang biak dan untuk makan, mempertahankan hidup ya, mereka hidup dan berkembang biak. Sehingga mereka hanya diberi naluri, entah itu naluri ganas, naluri buas, naluri dimakan atau naluri memakan, memangsa atau dimangsa. Di manusia lain. Manusia diberi anugerah Allah berupa ro'yu, pikiran. Dan ini hanya kepada manusia saja. Dan dengan itu manusia dapat mengembangkan seluruh pemberian Allah itu yang sifatnya fisik, yang sifatnya syahadah, yang bisa kita saksikan ini, dan juga apa-apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri oleh manusia itu. Nah, itulah ro'yu. Ro'yu tidak cukup. Allah turunkan juga wahyu. Nah, dengan wahyu ini manusia berimbang antara wahyu dan ro'yunya. Terciptalah peradaban yang diwarnai oleh wahyu. Dari sejak manusia ada sampai mungkin manusia akhir nanti, tetap wahyu-wahyu akan selalu hidup. Artinya wahyu yang pernah dulu turun itu
dipegang oleh manusia-manusia penganutnya itu ya. Wahyu dan Ra'yu melahirkan peradaban silih berganti, generasi demi generasi dan berbagai macam ciri khasnya. Ada yang ciri khasnya digambarkan dengan hidup dalam beternak, bertani, dunia dia dalam zaman batu, sehingga mereka hidup segalanya mempergunakan alat-alat dari batu, zaman aluminium, zaman tembaga dan sebagainya. Dan sampai ke kita hidup di zaman yang mungkin tidak terbayang oleh sebelumnya, di mana ditandai dengan kemudahan informasi dan komunikasi, sehingga yang kita tidak dibayangkan dulu itu beberapa tahun sekarang itu ternyata terbukti. Dulu kalau kita buat surat untuk pacar itu ya, seminggu kita kirimkan, tunggu sabar sampai sabar kok nggak datang jawaban gitu ya. Tapi sabar begitu sampai 2 minggu baru datang jawaban, hanya mengatakan 3 kata siapa Haji. Hanya untuk mengatakan 3 kata itu 2 minggu jawabannya gitu. Wawan tidak pernah mengalami kalau wanita zaman sekarang hidupnya. Ya begitu. Nah, sekarang tinggal pijit aja sudah siapapun bisa sekarang. Anak TK, anak sudah bisa semuanya. Nah, itulah ciri khas peradaban kita yang tidak kita harus mengikutinya, dan kita akan mempergunakannya sebagai alat. Nah, mungkin di sini digunakan, ada yang menggunakannya sebagai alat, ada yang menggunakannya sebagai pelengkap, aksesoris, ada yang menggunakannya, bahkan ada yang katanya tidak bisa tidak kita ini menggunakan HP, kemana bawa HP. Ya memang betul begitu keadaannya, sampai ada mengatakan inilah setan gepeng katanya, sehingga mengganggu seluruh aktivitas hidup manusia. Ya kalau dianggap setan masih mending, artinya orang masih menganggap itu adalah satu saat bisa jadi musuh kita. Tapi kalau sudah dianggap Tuhan itu lebih bahaya lagi. Jadi pertuhan itu, jadi diikuti apa yang kita jadi perbudak olehnya begitu. Nah itulah kita hidup di zaman sekarang, zaman ini sekarang di sini dengan berbagai macam fasilitas dan berbagai macam ciri khasnya. Namun kita punya misi, kita punya tugas yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Di antaranya dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad. Yang diutusnya Muhammad tapi ibrahnya untuk kita semua, karena kita adalah pengganti khalifah-khalifahnya ya, ke bawahnya belakang-belakang itu pengganti Nabi, punya misi untuk menyampaikan apa yang pernah Nabi sampaikan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, di antaranya itu menjadi agen rahmat untuk untuk seluruh alam ini, rahmat kasih sayang. Jadi umat Islam harus menjadi umat yang penuh kasih sayang dalam bergaul dengan alam semesta ini. Ada juga disebutkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari awal manusia itu sudah berakhlak. Wahyu diturunkan, manusia bisa punya akhlak. Karena akhlak itu apa? Menurut Al-Ghazali, akhlak itu ibaratun an hayatin fin nafsir rasikhah an hayashdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam nafsi rasikhah, dalam yang sangat dalam dalam diri manusia, yang darinya anha yashdurul af'al, lahir sebagai ekspresinya perbuatan-perbuatan yang dalam realisasinya, dalam ekspresinya min goirin hajatin, tidak memerlukan lagi ila fikrin wa ru'yatin, tidak memerlukan pikiran, sudah terbiasa saja, tidak berpikir bahwa itu bagaimana akibat, sudah terbiasa. Kita sholat ke sini terbiasa, dibiasakan secara formal sholat wajib memang betul, tapi karena kita sudah terbiasa, ya udah tanpa pikiran lagi, begitu ngong azan langsung sami'na wa ata'na, la haula wala quwata, kesini datang. Nah itu kan panggilan azan datang, kalau sudah memang terbiasa, menjadi akhlak, sudah menjadi karakter kita umat Islam. Tatkala kita diperintahkan untuk berzakat,
atau kita diminta untuk membangun masjid dan sebagainya, sedekah untuk pembangunan masjid atau untuk sedekah yang lain, tanpa banyak pikir keluarkan. Udah tanpa banyak pikir, tanpa banyak pertimbangan bagaimana akibatnya, enggak. Pokoknya itulah yang sudah terbiasa begitu, tanpa pemikiran, tanpa harus pertimbangan itu ini sehingga susah untuk mengeluarkan uangnya gitu. Itulah akhlak yang tertanam dalam diri manusia. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang tertanamnya yang baik, insya Allah baik akhirnya. Tapi ada yang tertanam yang buruk, buruk juga akhirnya. Disinilah tugas Nabi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak tidak sempurna, orang-orang manusia itu pada tatkala Islam lahir itu tidak sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Anak bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, orang perempuan tidak dihargai, status janda itu sangat rendah sekali, status yatim sangat rendah sekali. Rasulullah datang mengubah itu semua menjadi yang terhormat. Orang-orang cacat bagaimana? Maaf, cacat difabel dulu, tapi begitu Islam datang dihormati. Abdullah ibnu Maktum itu pernah jadi gubernur di Madinah. Bagaimana Islam tidak menghormati semua manusia? Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia, dalam kondisi yang mulia, terhormat. Walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia. Nah, kemudian sebagai umat Islam kita juga punya misi dakwah. Artinya karena Islam itu agama yang harus disebarkan. Nah, ini misalnya ramai ini di media sosial karena penyebaran Islam ini digugat segala macam lah. Yang meramaikan itu ya. Misi dakwah kita ini. Dakwah itu artinya mengajak, intinya merubah keadaan dari keadaan jelek ke keadaan baik, merubah kondisi yang jelek ke kondisi yang baik. Tentunya dengan cara-cara yang baik juga, karena al-haqqu bil haqqi, tidak boleh cara yang baik, tujuan baik tapi cara yang jelek, atau tujuannya surga cara neraka, kasarnya. Tujuannya ke tujuan surga cara neraka, kasar-kasaran, tidak begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Jadi yang baik-baik saja yang kita tampilkan, yang jeleknya dibuang saja. Ada ya kayak cuap-cuap begini nih, ngajak orang berdakwah dengan bil qaul, bilisan, dakwah qauli, khutbah, ceramah, tausiah yang begini qauli, ya mungkin beberapa orang saja yang mampu untuk bicara begini. Para ustadz mungkin yang sudah memang punya latar belakang pendidikan dalam keagamaan, atau ada yang bahkan yang tidak berani ke situ juga karena alasannya belum cukup dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita punya kewajiban untuk mendakwakan Islam, orang Islam itu. Kalau bilisan atau dakwah qauli itu diistilahkan dengan kaulan di Al-Quran itu ya. Ada tentunya alatnya itu adalah kaulan, pembicaraan gitu ya, suara gitu. Ini ada yang namanya kaulan baligho. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, karena itu berpalinglah, ini orang munafik ya, dari mereka, dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligho, perkataan yang membekas pada hati dan jiwanya, pada hati mereka itu. Qaulan baligho itu balagho, ba lam ghain, maka ada istilah kamu balig, menyampaikan. Balago itu sampai, menyampaikan, atau di artinya juga cukup. Makanya ada istilah akil balig, anak yang sudah cukup usia untuk mendapat hukum taklif. Nah, namanya balig, akil balig. Nah, ini harus cukup berdakwah bil lisan, ini harus cukup. Artinya harus cukup siapa orang yang disampaikan mad'unya, karena tiap khatibun nas bi qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemikirannya. Kalau bicara sama bapak-bapak aja mungkin bisa begini, tapi kalau bicara sama anak-anak tidak mungkin begini. Saya pernah mengajar di tingkat SD sampai mahasiswa. Tentunya punya metodologi yang berbeda-beda.
itu harus sampai apa yang saya sampaikan itu baligo gitu, harus menyelesaikan, ada bekasnya. Apalagi di anak-anak yang masih SD ya, sekolah dasar, SMP sudah lain lagi dan seterusnya. Pak Haji lebih tahu lah. Itu perkataan yang harus ada bekasnya, jadi bukan hanya cuap-cuap saja. Kemudian juga ada kata-kata qolan ma'rufa, qolan sadida. Qolan ma'rufa itu diambil dari kata arafa yu'rafu ya. Arafa itu mengetahui, jadi ma'rufa itu hal-hal yang diketahui, yang ma'ruf, yang diketahui kebenarannya secara umum oleh masyarakat. Bahwa yang namanya judi itu semua juga mengharamkan, tidak bolehkan. Semua juga tahu itu semua. Masalahnya siapa sadar tidak? Nah, kesadaran orang kan berbeda-beda. Minuman keras itu semua agama, semua adat juga mengatakan tidak baik. Hanya masalahnya kalau kita tegas haram gitu ya. Ada adat tertentu mengatakan tidak baik. Nah, tapi pada dasarnya hendaklah dijauhi, nah, gitu kan. Nah, itu sudah diketahui umum kejelekannya. Jadi hal yang sudah diketahui oleh masyarakat. Dan di sini mungkin ada kebijakan-kebijakan lokal yang mungkin bisa ditarik menjadi bernilai ma'ruf, begitu ya, baik. Kita berpakaian ini kan kebijakan berpakaiannya intinya menutupi aurat, tapi kan mode, gaya bermacam-macam. Mungkin muslim di Arab berbeda dengan muslim di Iran, dengan muslim di Afrika, dan kita lain lagi, gitu kan. Mungkin di Arab kalau kita pakai batik atau dianggap pakaian wanita, jadi kita kan tidak ya. Kemudian ada lagi namanya qolan sadida. Qolan sadida itu diartikan dengan perkataan yang benar. Sadid itu membetulkan, sadid itu meruntuhkan kemudian mendirikan, sadar begitu. Artinya mengoreksi yang tadinya tidak benar menjadi benar gitu. Kemudian, nah ini semuanya harus disesuaikan dengan madmunya, dengan orang-orang yang diajak bicaranya, dalam bicara kita. Ada lagi qolan layinan, kata-kata yang lemah lembut. Ini pertama kali atau dalam Al-Quran disebutkan waqula, la-nya itu dua orang, itu Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun qolan layinan, perkataan yang lemah lembut, tidak kasar. Itu kepada Fir'aun yang kezalimannya melebihi setan. Kenapa melebihi setan? Setan mah tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan gitu ya. Tapi Fir'aun mengaku diri sebagai ana rabbukul a'la katanya di Al-Quran itu. Sebagai setan aja angkat topi, super setan manusia itu. Itu betapa Fir'aun sombongnya, betapa Fir'aun angkuhnya sampai mengatakan diri sebagai Tuhan, tapi tetap Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun qolan layinan, kata-kata yang lemah lembut. Bagaimana Musa kurang solehnya, bagaimana nyantrinya, bagaimana beragamanya, tapi lemah lembut tetap. Kalau kasar sedikit juga Allah mengampuni, tidak begitu. Ya. Makanya sekarang kan banyak kata kritik sana sini. Kadang-kadang lemah lembut lah, mengkritik pemerintah, mengkritik siapa. Kita di alam terbuka ini, dalam demokrasi, tapi perhatikan ayat ini. Jadilah ayat ini sebagai nafas untuk kita berkomunikasi, baik itu komunikasi dunia maya atau dunia nyata, begitu. Kan sekarang di dunia maya, tuh kata-kata ampun sudah tidak, orang kadang-kadang ya tahu sendirilah, ya. Qolan layinan. Ada sejarah, ada kisah Marwan bin Abdul Malik kalau tidak salah ya. Saya lupa ingat lupa. Itu dikritik orang, diprotes dengan cara yang kasar. Marwan bin Abdul Malik terhadap satu kebijaksanaan. Marwan cuma mengatakan, para pemprotes ini, kok kamu ngomongnya kasar-kasar begitu sih? Dulu ada orang ada pemimpin, ada penguasa yang zalim, lebih dari aku zalimnya, lebih dari aku kan, yaitu Fir'aun. Tapi juru dakwahnya itu yang protesnya itu lebih soleh daripada kalian. Kata Allah, waqula lahu qaulan layinan, hendaklah kamu berkata dan lemah lembut. Sekarang saya kan tidak sejahat Fir'aun, kalian juga tidak semulia Musa Harun, tapi kenapa ngomong kok kemana-mana gitu, nggak ada aturannya, kasar begitu. Itulah cara berdakwah kita, lemah lembut, mengajak tidak mengejek, ramah tidak marah.
Kemudian ada lagi qaulan karima, itu juga kepada orang-orang tua, perkataan yang mulia, tua atau dituakan atau siapa saja pun hendak perkataan yang mulia, karena Allah pun memuliakan manusia. Qaulan karima gitu ya. Ada lagi qaulan maisura, ini perkataan yang pantas, yang mudah. Dan jika kamu berpaling dan mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu, dan kamu ini orang munafik juga ini, harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas untuk disampaikan. Kalau tidak disampaikan jangan. Maisur itu yang mudah, yasaro kan mudah. Islam itu jiwanya jiwa mempermudah. Yasiru walatu asiru, basyiru walatu nafiru. Permudah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Dikit-dikit neraka, neraka yang bagaimana orang bisa neraka itu neraka mana sih? Neraka semua. Berilah kabar gembira, basyiru falana, janganlah mereka jadi lari. Nah, terutama kita orang-orang masjid nih, ya, kata-kata yang mempermudah. Nah, itu dakwah dengan lisan, dengan masih banyak sih di Al-Qur'an sih ada. Dan pertimbangan ayat-ayat ini tetap landasannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kemudian ada juga misi kita ini sebagai pendakwah itu, saya tidak bisa dakwah di mimbar, saya bukan khatib, saya bukan penceramah, saya bukan ustadz. Dakwah bil hal. Semua orang punya kewajiban berdakwah bil hal. Dia melaku sebagai Islam. Dakwah bil hal ini bisa kita ya sesuai dengan bidang masing-masing, dengan landasan dasar yang sama. Satu, punya titik tolak yang sama, apapun profesinya, apapun posisinya, apapun jabatannya, titik tolaknya sama, yaitu ikhlas. Ikhlas itu murni. Dalam bahasa sekarang ikhlas itu konsekuen. Saya konsekuen sebagai guru dengan gaji sekian, kerjanya sekian jam, digaji sekian. Konsekuen, saya ikuti, saya jalankan. Sebagai tentara tanda tangan dulu, konsekuen, ikuti. Ya terus ya, jadi ada ada konsekuensinya ya. Nah, ini ikhlas untuk sekarang, konsekuen, penuh tanggung jawab. Tidak usah diartikan dengan uang melulu, karena sebenarnya ikhlas dengan uang bukan urusan ikhlas dengan uang. Kalau yang dicontohkan ikhlas itu pedagang pengurus uang dia. Penjual cocok dengan barangnya, pedagang cocok dengan harganya, udah terjadi transaksi jual beli, ikhlaslah mereka. Uang kan yang diurusnya, bukan ikhlas itu nggak usah dibayar, bukan begitu. Tapi kadang-kadang keikhlasan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkan oleh orang lain itu ya tidak benar juga. Ikhlas kita sudah kerja habis-habis, yang punya kerja enak-enakan aja dimakan sendiri tuh uangnya. Ya, jangan kalah ikhlas. Yang kedua adalah landasannya sama, yaitu Islam. Kalau tadi titik tolaknya dari ikhlas, yang kedua adalah Islam, di mana di tempat apapun, posisi apapun, dalam kerja apapun, kita senantiasa menjalankan syariat Islam dengan berbagai konsekuensi yang kita ketahui, sepanjang kita yang tahu. Banyak tuh kan pemain-pemain sepak bola tuh yang jadi mu'alaf itu, mungkin itu karena teman-temannya itu sangat menjalankan Islam itu. Dulu saya punya teman, punya guru, sekarang sudah meninggal, namanya Pak Adang S, pengarang di Jawa Barat. Pasti orang Jawa Barat kenal lah Pak Adang S. Itu dia pernah kerja tentara dia, tapi jadi pengarang pada akhir-akhirnya. Pernah kerja di waktu pembebasan Timur itu, zaman Timur tahun 75. Itu ada orang Portugal yang sangat tertarik dengan Islam, sangat tertarik dengan tentara-tentara yang saat itu sangat beragama dan berislam dengan kuat itu. TNI bagusnya, baik hati segala macam. Hanya karena dikasih sarung, dikasih kambing, itu sampai memuji begitu, mungkin bisa masuk Islam, tetapi dititipkan kepada orang lain, ditembak meninggal kata orang lain, kata si Padang itu orang sudah mau mengikuti kita,
Saya titipkan sama orang lain, dia tembak, itu orang yang meninggal. Kok bisa begitu? Landasannya Islam. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita posisi kita, Islam menjadi pegangan kita, pedoman kita. Tanpa harus kita mengecilkan atau merendahkan yang bukan Islam, tidak begitu. Tetap sebagai kemanusiaan tetap menghormati. Bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Sama-sama kita berjalan yuk. Yang penting fastabiqul khairat, siapa yang paling baik. Kemudian pedomannya juga sama, harus Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai umat Islam berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berbagai macam pemahamannya ya tentunya. Tujuannya sama, tujuan pribadi mutmainah, tenang diri kita, tenang jiwa kita. Kan kita cari nafkah, cari kerjaan, cari penghidupan ma'isyah itu pertama untuk menenangkan diri kita. Kedua, menenangkan juga keluarga, sakinah, radiyah, sakinah dan diridhoi ya. Masyarakatnya marhamah, senang orang-orang pada punya posisi masing-masing tapi tidak pacarokokon, kita orang Sunda tidak saling rebutan dan mereka hidup dalam kenyamanan karena landasannya Al-Quran Sunnah dan Al-Islam. Thayyibah negaranya, baldatunnya sering kita baca. Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, Sabah 15. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatin ayamin wasimau. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pada akhirnya mencapai hasanah di dunia wa hasanah akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan. Gitu. Tentunya tugasnya juga sama, yaitu ibadah dalam arti yang luas. Semua kegiatan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dalam arti yang luas. Alatnya juga sama, Allah berikan semua kita jiwa raga, panca indera, akal pikiran, hati nurani. Ya udah kita manfaatkan, berjalanlah di tempat kita berprofesi, berdedikasi masing-masing tempatnya. Kan sama, tidak usah rebutan. Udah. Yang lebih penting lagi kita harus menjadi uswatun hasanah. Kalau ini mungkin kalau begini tanpa orang bicara pun akan tertarik dengan perbuatan-perbuatan kita, tertarik dengan tingkah laku kita. Jadilah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi ada uswah hasanah. Nabinya sudah tidak ada, yang ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehingga kitalah agen-agen uswah hasanah itu. Kitalah sebagai pelaku-pelaku uswah hasanah itu. Gitu. Nah itu. Jadi kita punya tugas nih, dakwah bil ihsan dan dakwah bil hal. Yang banyak harta silakan dengan kekayaannya, yang jabatannya mengajak orang dalam menakau ila sabili rabbika bil hikmah, dalam membangun suatu saqafah, dalam membangun suatu peradaban Islam itu begitu. Namun kita juga tidak lepas dari kendala demi kendala ini. Ada beberapa kendala yang memang harus kita perhatikan dan harus kita cermati. Pertama, sekarang ini masih ada gambaran Islam yang salah, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi ini. Belajar dari YouTube atau ya banyak Islam yang itu. Islam itu kejam, Islam itu sadis, Islam itu galak, Islam itu seram. Yaitu kalau sekali dua kali terus-terusan dikatakan begitu akan masuk juga ke pikiran kita. Betul, terutama contoh-contohnya bagaimana Islam kalau perempuan, bagaimana Islam negara-negara Islam itu tidak pernah damai, terus-terusan. Benar juga ya, nah bisa jadi begitu. Itu kendala atau mungkin itu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita termakan. Sekarang kan lagi ramai ya dibicarakan tentang Islam itu arogan segala macam. Nah itu yang begitu-begitulah, nanti orang mendapat gambaran yang salah tentang Islam. Dan ternyata bukan hanya di musuh-musuh Islam, dari orang Islam sendiri juga ada yang begitu, yang memang punya pikiran-pikiran begitu. Yang kedua, adanya pemisahan umat Islam dengan Islam itu sendiri.
boleh berislam tuh jangan terlalu biasa-biasa aja lah, nggak usah ya, biasa standar-standar aja gitu. Ya orang lain ikut kita ikuti, sama-sama begitu. Yang lebih parah lagi pisahkan dengan ulamanya, selamanya tidak ulama yang ini ternyata begini tidak baik untuk diikuti, ulama yang tidak baik untuk diikuti. Akhirnya timbullah antipatik pada para ulama. Padahal memang punya karakter masing-masing ulama itu. Ada yang memang garis keras, ada yang garis lunak, ada yang kan dalam Islam sendiri yang cenderungnya ke balik ideologi, akidah. Ada yang cenderungnya ke masalah-masalah yang sifatnya amaliyah, yaumiyah, masalah-masalah hukum sah keseharian, fikih segala macam. Ada yang ke tasawuf, ada yang ke ke budaya-budaya begini ya. Jadi untuk kita orang-orang yang memang perlu ilmu, ambillah ilmu dari beliau-beliau itu. Adapun beliau-beliau itu ada sedikit kesalahan, ya namanya manusiawi lah, bukan nabi, itu biasa saja. Ya nggak usah kita jadi antipati, kita benci malah. Nah, ini akhirnya dijelek-jelekin tuh di media sosial. Dijelek-jelekin ulama yang sudah demikian bagus ya masih jelek-jelekin juga. Pertentang, nah ini kayaknya saya mempertentangkan, ada golongan-golongan yang selalu mempertentangkan golongan-golongan Islam ini. Dikutak-kutik lah masalah-masalah yang sifatnya tidak prinsip, masalah-masalah yang sifatnya sepele dibesar-besarkan. Ada ustadz ada yang saling menghina di medsos sampai ke ranah hukum. Ustadz juga itu katanya. Ya kita dipertentangkan. Memang ingin mengadukan antara umat Islam, baik itu pribadi, individual ataupun golongan. Dan alhamdulillah secara golongan atau secara organisasi besar kita di Indonesia, kita punya Muhammadiyah, kita punya NU, sudah menyadari kita ini bukan lagi masalah-masalah yang begitu khilafiyah yang besar-besarkan. Justru masalah dakwah bilhalnya ini bagaimana bisa bergerak, bagaimana bisa menciptakan Islam di Nusantara ini yang terasa keislamannya, terasa Nusantaranya begitu, bukan campur adukan yang nggak benar begitu ya. Islam kita sebagai orang Islam, tapi juga kita sebagai orang Indonesia tentunya akan berbeda kebiasaan, berbeda kebudayaan dengan orang-orang yang ada di Arab, orang yang di Eropa. Kita di Indonesia, tapi tetap Islam yang kita pegang adalah Islam yang sama gitu, karena landasannya sama Al-Quran dan Sunnah. Tuh, jadi tidak sudah bukan zamannya lagi pertentangkan hal-hal yang sepele. Kita berjalan bersama aja. Dengan begitu musuh Islam akan leluasa mendominasi umat Islam ini. Akhirnya umat Islam tertinggal segalanya, ekonominya tertinggal, kesehatannya tertinggal. Seorang sudah mencari vaksin, masih meribut mencari vaksin itu ada ini malah repot sekali. Dia sendiri repotnya dengan dikendalikan oleh medsos. Kata medsos share sama sini. Akhirnya kita bagaimana bisa mengendalikan COVID ini kalau begitu, belum apa-apa sudah ditentang ya. Nah, ada strategi umat Islam yang mungkin sedikit akan memberikan warna atau memberikan sumbangannya kepada tamadun atau kepada Islamnya ini. Pertama, kawal Islam agar tetap terjaga kemurniannya, tetap sebagai umat Islam jalankan Islam sebaik-baiknya, ikhlas, konsekuen, penuh tanggung jawab. Pelajarilah Islam gitu ya, pelajari dan tidak menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Kedua, eratkan Islam dengan muslimnya itu ya, pelajarilah Islam sesama muslim, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah yang dilandasi keislaman, bukan hanya ukhuwah sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan dilandasi keislaman gitu. Hindari perpecahan, bibit-bibit perpecahan tinggalkan. Yang rame-rame sama udah berjalan bersama lah ya. Segala itu tidak boleh, ini tidak boleh. Akhir ujung-ujungnya kamu neraka. Mana yang masuk surga kalau neraka semua? Bina ummatan wahidatan dengan iman, amal soleh, tausiah. Alhamdulillah kita sudah menjalankan ini, ummah yang satu, yang sama,
Tuhan yang sama, nabi yang sama, kitab yang sama, kiblat yang sama. Kiblat yang sama ini kiblat juga nih. Ada orang-orang yang memberikan gambaran yang salah tentang Islam. Pantas Islam itu tidak mau menerima patung-patung sebagai Tuhannya karena patung-patung kecil-kecil disatukan di sana di Makkah itu. Paku-paku orientalis, paku-paku orang yang benci Islam ditanamkan itu. Bukan untuk itu, Islam itu persatuan, kesatuannya kiblat untuk mempersatukan umat, bukan untuk rumah Tuhan menyembah Tuhan ada di sana, bukan. Dan hendaklah kita khatibun nas bi kurikulihim, saya sampaikan, berbicaralah sesuai dengan akal pikiran kita masing-masing, bertindak sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Kalau tidak tahu tanyakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya. Jika kamu tidak tahu, jangan sampai hanya ngikuti pendapat ahli-ahli komentar, ahli-ahli pendapat. Mestinya ikuti pendapat ahli, ikuti komentar ahli. Ahli kesehatan sekarang kan banyak ahli-ahli yang dadakan ya. Ada ustadz dadakan, ada dokter dadakan, sekarang yang dilihat di medsos itu kok bisa-bisanya kayak orang yang ahli banget. Cuma komentator aja, komentar-komentar, share gitu. Ya sudah tidak tahu menahu. Kalau kita diikuti ya hanya ngikuti ahli pendapat itu. Ikuti pendapat ahli. Ya, dan umat Islam hendak yakin bahwa kejayaan Islam, kebangkitan Islam itu adalah keharusan dalam sejarah sekofah manusia ini, peradaban manusia ini. Dulu pernah berkembang, dulu pernah memimpin dunia, satu saat akan memimpin dunia lagi. Itu yakini dengan cara kita berkontribusi, memberikan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kemudian kalau begitu dari mana kita mengawalinya? Saya ini sebagai apa? Kan tidak harus memberikan seperti Pak Ustadz begitu ya, bukan begitu ya. Tadi dikatakan ada di posisi masing-masing, pada hal masing-masing, pada makomnya masing-masing. Dari mana? Kata Allah, ada ayat mengatakan ku anfusikum wa ahlikum naro. Ku selamatkanlah dirimu, diri kita. Awak sakujur, kata orang Sunda. Awak sakujur. Wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari neraka. Ibda bin nafsik, mulai dari sendiri. Awak sakujur, batur sakasur, teman satu kasur, istri, keluarga. Teman satu dapur, batur sadapur, keluarga. Batur sasumur, batur salebur, batur sagubernur. Itu semua hendaklah menjadi punya hak untuk kita dakwahi, baik itu secara lisan atau secara hal, ya. Begitu aja mungkin ya Pak ya. Pas azan Isya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita semua. Ini ada pendapat ulama nih, akim daulatal iman fi qulubikum satakum fi biladikum. Dirikanlah kedaulatan iman dalam hatimu. Dirikanlah kekuasaan iman dalam hatimu. Pasti akan berdiri kekuasaan di negaramu. Akan berdiri keimanan di negaramu. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Pas ya.